Assalamualaikum anak solih solihah kelas 4, 5, dan 6. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas aku rajin ibadah. Kehidupan terkadang berjalan seperti air mengalir. Orang-orang sibuk dengan aktivitasnya, mencari nafkah, bersenang-senang dengan keluarga, menikmati kesibukan dan kesenangan, tanpa menyadari apa sesungguhnya tujuan dirinya diciptakan. Jadi, mari kita sama-sama belajar tentang mengapa aku harus rajin ibadah. Baik, yang pertama, mengapa sih aku harus melakukan ibadah? Ibadah merupakan perintah Allah yang diserukan melalui Rasul-Nya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 dikatakan, "Dan tidaklah kami utus Rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Kemudian ibadah juga merupakan tujuan penciptaan manusia, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Apa sih manfaat ibadah? Ibadah membawa ketenangan hidup. Dalam surat Al-A'raf, "Ingatlah, hanya dengan mengingatku hati akan menjadi tenang." Dia juga jalan memuliakan diri sendiri. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan dengan ibadah akan mendapatkan cinta Allah dan terlepas dari murkanya. Hambaku terus-menerus mendekatku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Bagaimana sih ibadah yang benar? Yang pertama, diniatkan karena Allah. Ikhlas menggapai ridha Allah, bukan karena paksaan atau ingin mendapatkan pujian. Yang kedua, melaksanakannya harus sesuai contoh dari Rasulullah. Nah, apa saja ibadah yang bisa kulakukan, yang bisa anak-anak lakukan? Yang pertama, ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat fitrah. Sudah bisa semua kan ya? Nah, untuk ibadah sunnah, ada sholat duha, tahajud dan witir, tilawah Al-Quran, puasa Senin Kamis, dan yang lain-lain. Semangat melakukan ya. Teladan orang-orang yang rajin ibadah. Dalam hadis qudsi, hadis yang isinya langsung perkataan dari Allah, disebutkan, "Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku pun akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, dan seterusnya. Bila ia minta kepadaku, aku pasti akan memberinya, dan bila ia minta perlindungan, pasti aku akan melindunginya." Subhanallah, dari hadis tersebut Allah menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang melakukan ibadah wajib kepadanya, dan lebih mencintai lagi kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sunnah. Teladan orang-orang yang rajin ibadah dari kalangan para sahabat sangat banyak sekali. Bahkan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tidak pernah mengurangi atau merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Berikut adalah kisah sahabat yang ibadahnya luar biasa, dan dia bukanlah orang yang terkenal, bukanlah golongan orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada suatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, beliau selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Beliau mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran ataupun tidur, namun
karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu an? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk melakukan sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Dan sampai di depan rumah tersebut, Nabi SAW mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat salat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ternyata hanya kematian yang menjadi alasan seorang Sya'ban tidak sholat berjamaah di masjid. Seorang Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang juga bukan merupakan golongan para sahabat, memiliki sejarah ibadah yang luar biasa. Dari balik hingga akhir hayat, beliau tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, tidak pernah tertinggal sholat sunnah rawatib, juga sholat sunnah tahajud. Baik keutamaan dari menjadi orang yang rajin ibadah. Ibadah menjadi penuntun agar selalu disayang Allah. Ibadah mencegah dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Ibadah menjadi pengingat diri agar selalu meningkatkan ketakwaan, dan ibadah menjadi jalan untuk melancarkan rizki. Di tengah perjalanan hidup kita yang mungkin akan panjang atau bahkan akan segera berakhir, marilah kita perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.